Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami muliakan, teman-teman semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat taufik sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini untuk membahas, mendengarkan kajian rutin kita setiap hari Selasa dengan pembahasan kitab Al-Ilmu di pertemuan yang ke-39 dengan tema buah manisnya ketakwaan. Dan alhamdulillah pagi hari ini guru kita telah bersama-sama di tengah-tengah kita, Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita pagi hari ini, agar senantiasa kita saling mengingatkan untuk meluruskan niat dalam menuntut ilmu, menyiapkan catatan, dan juga menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya nanti di sesi tanya-jawab di akhir kajian, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan atau mengangkat tangan bertanya langsung dengan guru kita. Dan untuk mensingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian kita pagi ini kepada guru kita Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Hafizahullah Ta'ala. Waliyatafadul maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang kedua tentang al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi, faktor-faktor penunjang di dalam menuntut ilmu. Ini faktor-faktor yang menunjang keberhasilan seorang talibul ilmi di atas jalan-jalan ilmu. Dan kita sudah bahas sebagian dari faktor yang pertama yang paling menentukan keberhasilan ya seorang talibul ilmi di atas jalan-jalan ilmu adalah taqwallahi azza wajal. Faktor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana takwa merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, dan takwa juga adalah perkara yang senantiasa diwasiatkan oleh orang-orang saleh terdahulu di antara sesama mereka. Karena takwa adalah jalan kebaikan. Takwa adalah jalan kebahagiaan.
dan takwa adalah jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Kita sampai pada perkataan penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan menjadikan bagimu furqan, yakni kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itulah furqan. Ya, kemampuan untuk membedakan mana perkara yang bermanfaat bagi seorang hamba dan mana perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untukmu furqan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darimu kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil 'azim. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki karunia yang sangat agung kepada hamba-hambanya. Kata penulis, wa hadhil ayatu fiha thalathu fawaida muhimmati. Ayat yang mulia ini memiliki 3 faidah yang sangat penting. Ayat yang mulia di atas ya memiliki 3 faidah yang sangat penting. Fawaid itu jamak dari faidah. Muhimmah artinya penting. Ya. Yang menjelaskan tentang buah-buah ketakwaan. Tatkala seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat tersebut Allah sebutkan 3 faidah yang paling besar, 3 buah ya yang paling besar dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatul ula, faidah yang pertama ya, di antara faidah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah firmankan dalam firman-Nya, yaj'al lakum furqana. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya furqan. Allah akan berikan kepadanya furqan. Ai yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Kata furqan itu terambil dari kata faraqa. Ya, atau farraqa yufarriqu tafriqan. Artinya membedakan. Ya, membedakan. Furqan yakni pembeda. Artinya kata penulis, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu, setiap hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dengannya kamu bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa bainadh dharri wan nafi'. Seseorang bisa membedakan antara perkara yang bermudarat bagi dirinya dan perkara yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Wa hadza yadkhul fihi al-ilmu. Ya, tentu masuk dalam makna furqan adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu seseorang tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seseorang mampu membedakan mana perkara yang bermanfaat dan mana perkara yang bermudarat. Maka makna Allah Subhanahu wa taala menjadikan furqan bagi orang yang bertakwa, yakni Allah mengajarkan kepadanya ilmu. Ya. Artinya semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah,
maka semakin Allah tambahkan ilmu kepada dirinya. Yang dengan ilmu tersebut, dia mampu membedakan antara hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang bermudarat bagi dirinya. Wa hadza yadkhul fihi al-ilmu. Maka masuk dalam makna ini adalah ilmu. Bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulumi ma la yaftahu li ghairihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan ilmu bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah yang tidak Allah bukakan kepada selainnya. Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu pemahaman kepada seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, apa yang tidak Allah bukakan kepada selainnya. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda. Karena dengan ketakwaan, ya, hidayah akan bertambah bagi seorang hamba. Dengan takwa, ya, petunjuk akan semakin bertambah dalam diri seorang hamba. Wa ziyadatul ilmi, akan semakin bertambah ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa ziyadatul hifzi, dengan takwa maka akan semakin bertambah kuat hafalan yang dimiliki seorang talibul ilmi. Jadi kunci bertambahnya hidayah, kunci bertambahnya ilmu, kunci bertambah kuatnya hafalan kita adalah dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara keberkahan ilmu, antara kuatnya hafalan, kuatnya pemahaman dengan takwa itu dua hal yang berjalan lurus, berjalan beriringan. Semakin maksimal takwa seorang hamba kepada Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu-pintu pemahaman, pintu-pintu hidayah, pintu-pintu ilmu, dan pintu kuatnya hafalan. Walihada yudhkar anis Syafi'i rahimahullah annahu qala. Oleh karenanya disebutkan tentang kisah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, mengeluhkan buruknya hafalan beliau kepada gurunya Al-Imam Waqi' rahimahumullahu taala. Kata Imam Syafi'i dalam bait-bait syair beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi', suatu hari aku pernah mengeluh kepada guruku. Aku mengeluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku, tentang menurunnya kualitas hafalan yang aku miliki. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka seorang alim yang rabbani, dia tahu sebab kenapa seorang talibul ilmi kok bisa menjadi lemah hafalannya. Ya, dia tahu sebab kenapa seorang penuntut ilmu itu menjadi lemah kualitas hafalannya. Tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan hafalan seorang hamba melainkan pintu-pintu kemaksiatan. Ya. Melainkan jalan-jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang guru mengarahkan aku untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah obat penawar dari buruknya hafalan seorang talibul ilmi. Meninggalkan pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha memperbaiki muamalahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kemudian sang guru mengatakan kepada muridnya, "I'lam bi annal ilma nurun." Wahai muridku, ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Ya, ilmu yang kau pelajari, ilmu yang kau hafalkan, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu bagikan cahaya bagi seorang hamba, bagikan cahaya bagi umat manusia. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang memadamkan cahaya ilmu adalah jalan-jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala seorang hamba berusaha untuk menguatkan kualitas ilmunya, kualitas hafalannya, tidak ada jalan yang lain yang harus dia tempuh melainkan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wala syakka annal insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil wad dhari wan nafi'. Dan tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwasanya tatkala seorang hamba ya semakin bertambah ilmu yang dia miliki, semakin bertambah pengetahuan yang dia miliki, akan semakin bertambah pula furqan, ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang bermudarat dengan yang bermanfaat bagi dirinya. Yakni semakin seseorang berilmu, semakin bertambah kualitas ilmunya, otomatis ya dia semakin mampu mengetahui mana hal-hal yang tidak bermanfaat dan mana hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ini sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala ya jalankan di antara hamba-hambanya. Karena sumber segala macam keburukan itu dua. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya inti segala macam keburukan di dunia dan akhirat itu dua perkara. Yang pertama adalah penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Ya. Penyakit syubhat inilah yang menyebabkan seseorang ya tidak mampu yakni membedakan antara yang hak dengan yang batil. Samar baginya perkara yang hak dengan perkara yang batil. Maka untuk menyingkap atau penawar penyakit syubhat tersebut, tidak ada jalan yang lain melainkan dengan membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Maka semakin seseorang tahu tentang ilmu, semakin yakni tersingkap syubhat yang ada pada dirinya. Nah, wa kadzalika yadkhul fihi ma yaftahu Allahu 'alal insani minal fahmi. Ya. Demikian juga masuk ke dalam makna furqan, yakni pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Jadi makna pertama dari makna al-furqan adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua, di antara makna yang termasuk ke dalam kata al-furqan adalah al-fahm, pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqwa sababun liquwwatil fahmi. Karena ketakwaan adalah sebab ya yang menjadikan kuatnya pemahaman seorang hamba. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah maksimal pemahaman yang dia miliki di dalam memahami nas-nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilmi. Dan kuatnya pemahaman seseorang itu akan menambah kualitas ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi ini korelasi antara takwa, pemahaman dan ilmu. Ya. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kuat pemahaman kita. Semakin kuat pemahaman seorang hamba, otomatis semakin maksimal ilmu yang dia miliki. Semakin bertambah ilmu yang dia miliki. Fa innaka tara ar-rajulaini yahfazani ayatan min kitabillah. Maka dapatkan ada dua orang yang kedua-duanya sama-sama berusaha menghafalkan sebuah ayat. Atau kedua-duanya hafal ayat. Di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim.
yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathata ahkamin wa yastati'u al-akhar an yastakhrija akthar min hadha bihasabi ma atahu Allah minal fahmi. Ya, engkau dapatkan ada dua orang, dua penuntut ilmu yang sama-sama hafal satu ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Namun pemahaman keduanya berbeda. Ya. Di dalam memahami ayat tersebut, yang satu dia mampu mengambil istinbat hukum dari ayat tersebut, ya, sebanyak 3 istinbat hukum yang dia fahami. Namun yang lain dia mampu mengambil istinbat hukum lebih dari 3. Ya, maka pemahaman seseorang terhadap ayat yang dia hafalkan itu berlebih kurang. Sebagian orang hanya mampu mengambil istinbat 1 faidah dari ayat tersebut. Sebagian orang nggak mampu sama sekali. Sebagian orang mampu mengambil istinbat hukum ya lebih dari 3. Nah, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya dikabarkan bahwasanya beliau bisa mengambil istinbat hukum dari sebuah hadis yang sangat singkat. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, ini sahabat kecil, Abu Umair. Mana si Nughair? Ya, ini Abu Umair punya seekor burung kecil. Ya, kemudian burungnya mati. Maka dia bersedih. Maka Nabi ingin menghibur anak kecil tersebut. Nabi bertanya, wahai Abu Umair, mana si Nughair? Ya, kemana si Nughair? Kata para ulama, suatu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tatkala bermalam di rumah Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau semalam suntuk, ya, begadang, tidak tidur demi mengambil faidah hukum dari satu hadis tersebut. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i ya mengambil 1000 lebih faidah dari hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya semakin seseorang kuat pemahamannya, maka semakin maksimal dia bisa mengambil faidah dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya al-ibrah dalam kita menghafal Al-Qur'anul Karim, ya, bukan sebatas hafalan yang kita hafalkan, tapi sejauh mana kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya. Maka di antara kunci untuk memaksimalkan pemahaman seorang talibul ilmi di dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, Allah semakin berikan dia furqan. Dan di antara makna furqan kata para ulama adalah al-fahmu. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Ya. Faedah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan seorang hamba furqan. Dan di antara makna furqan adalah ilmu, pemahaman dan juga kekuatan hafalan. Kemudian faedah yang kedua atau buah yang kedua dari manisnya buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Allah akan menghapus kesalahannya. Wa takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis salihah. Kata penulis, ya, cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan seorang hamba itu dengan amal-amal saleh. Ya. Dengan amal-amal saleh. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah jalan-jalan kebaikan bagi dirinya. Allah akan berikan dia taufik untuk ringan di dalam beramal saleh. Fa innal a'mala salihata tukaffirul a'mala sayyi'ata. Karena sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan ya
amal-amalan yang buruk. Amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan amal-amal keburukan seorang hamba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ini di antara dalil bahwasanya amal-amal kebajikan, amal-amal saleh itu akan menghapuskan amal-amal keburukan yang telah dilakukan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kabairu." Kata Nabi yang mulia, salat yang 5 waktu, yakni satu salat ke salat berikutnya. Dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Wal jum'atu ilal jum'ah. Satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu kafaratun lima bainahuma. Allah jadikan sebagai kafarah, penghapus kesalahan seorang hamba di antara keduanya. Ya, majtunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Yakni satu amal soleh yang kita kerjakan ke amal soleh berikutnya, Allah jadikan sebagai kafarah, penghapus kesalahan kita. Selama kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya al-a'malus salihah tukaffir al-a'mal as-sayyi'ah. Amal-amal kebaikan, amal-amal saleh itu menjadi penghapus dosa atau penghapus amal-amal keburukan seorang hamba. Nah, oleh karena di antara konsekuensi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia berusaha untuk memaksimalkan pintu-pintu kebaikan. Ya, setelah kita menggunakan waktu-waktu kita di masa lalu dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi taubat seorang hamba adalah berusaha untuk berazam, ya, bertekad di dalam memaksimalkan sisa hidupnya untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Dalil yang lain, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amal-amal kebajikan, amal-amal saleh itu menjadi penghapus kesalahan seorang hamba adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma." Satu umrah ke umrah berikutnya, ya, Allah jadikan sebagai penghapus kesalahan di antara keduanya. Ya, satu umrah, ya, ke umrah berikutnya Allah jadikan sebagai kafarah, penghapus dosa seorang hamba yang dia lakukan di antara keduanya. Fal kafaratu takunu bil a'malis salihah. Maka dihapusnya kesalahan seorang hamba itu diantaranya dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Wa hadza ya'ni, dan hal ini berarti annal insana, bahwasanya seorang hamba idza taqallaha azza wa jalla, tatkala dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu al-a'mal as-salihah allati yukaffirullahu biha anhu. Ya, makna ayat di atas bahwasanya seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kemudahan untuk beramal saleh. Ya, yang dengan amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ya, jadi ini di antara buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah mudahkan dia untuk beramal kebajikan. Semakin seorang hamba memperbaiki kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka semakin ringan anggota badannya untuk diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Oleh karenanya, ya, di antara kefakihan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, di antara kefakihan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tatkala datang seseorang kepada beliau yang mengeluhkan beratnya qiyamul lail, yang mengeluhkan beratnya bangun malam, salat malam, ya. Padahal dia sudah menyiapkan semuanya. Dia sudah niatkan untuk bangun malam, dia sudah meniatkan apa air wudunya untuk salat malam, namun tetap nggak bisa bangun malam. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepada laki-laki tersebut, ya, kata beliau, ya fulan, ya, ketahuilah sesungguhnya dosa-dosamu yang membelenggu dirimu dari qiyamul lail. Ya, tatkala engkau merasa berat dari bangun malam, ya, maka ketahuilah bahwasannya yang membelenggu engkau dari qiyamul lail adalah dosa-dosamu. Ya, semua wasilah yang kau siapkan tidak bermanfaat bagi dirimu selama engkau masih dibelenggu oleh dosa dan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberatkan kita beramal kebaikan adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan amal kebaikan bagi dirinya. Nah, maka sebagian manusia, ya, tanpa ada wasilah apapun, enggak punya beker, ya, enggak punya apa wasilah yang membangunkan dia di malam hari, namun tetap bangun di malam hari. Kenapa? Karena dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Nah, kata sebagian ulama, ya, barang siapa yang ingin bangun di malam hari, maka hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya dari bermaksiat kepada Allah di siang hari. Karena kebaikan hati seorang hamba di siang hari adalah kunci Allah Subhanahu wa taala meringankan dia untuk bangun di malam hari. Ya. Karena yang membuat kita berat dari amal-amal kebaikan adalah dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang ketiga, di antara faidah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, buah yang ketiga di antara buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, qauluhu ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Allah akan mengampuni dosamu. Yakni maknanya, kata penulis, bi an yassirakum lil istighfari wa taubah. Maknanya orang yang bertakwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubah, dan Allah akan mudahkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan senantiasa digerakkan oleh Allah untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aw fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi an yassira lil istighfari wa taubah. Dan kemudahan untuk beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara bentuk nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Ya, kemudahan untuk bertaubat kepada Allah, kemudahan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena ikhwani fillah zakumullah, tatkala seorang hamba masih diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan, ya, hatinya untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba masih diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah masih tuntun dia untuk mencari pintu-pintu taubat, mencari pintu-pintu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan taubat itulah seorang hamba, ya, akan mampu membentengi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan kebaikan
yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan-jalan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala seseorang Allah jadikan hatinya mati, ya, tidak Allah gerakkan dari pintu-pintu taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tanda kebinasaan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ikhwani filazakumullah, 3 faidah dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Kita ulang ya. Kita sarikan buah-buah takwa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Nah, baik. Buah-buah ketakwaan atau faidah-faidah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Yang pertama apa tadi? Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan. Ya, memberikan furqan. Dan makna furqan ini pembeda antara yang hak dengan yang batil, atau pembeda antara perkara yang bermanfaat dan perkara yang bermudarat. Dan kita sebutkan bahwasanya masuk dalam makna furqan itu 3 hal. Ya. Masuk dalam makna furqan ini 3 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-fahmu, yang ketiga al-hifdzu. Ya. Al-ilmu wal fahmu wal hifdzu, ya, kekuatan ilmu, kekuatan pemahaman dan kekuatan hafalan. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin tambah kekuatan ilmunya, kekuatan pemahamannya dan kekuatan hafalannya. Nah, kemudian faidah yang kedua dari faidah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Takfirus sayyi'at wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Nah, takfir as-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan kita sebutkan makna takfirus sayyi'at, Allah menghapuskan kesalahan seorang hamba dengan apa? Dengan Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Ya. Beramal saleh. Karena amal-amal saleh inilah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba yang dia lakukan di masa lalu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, yang kebaikan, amal-amal saleh, ya, akan menghapuskan as-sayyi'at, kesalahan-kesalahan seseorang. Ini kaidah dalam agama kita. Bahwasanya amal-amal saleh yang kita kerjakan, Allah jadikan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan dia beramal saleh. Yang dengan amal-amal saleh tersebut, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Kemudian buah takwa yang ketiga adalah al-maghfirah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, al-maghfirah. Ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini maknanya bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk apa? Untuk taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahannya. Nah,
Karena orang-orang beriman itu dia sadar bahwasanya sekuat apapun imannya, ya, semaksimal apapun takwanya, pasti akan jatuh dalam kesalahan. Nah, maka dia senantiasa berusaha untuk mencari pintu-pintu taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia lupa dengan kemaslahatan dirinya. Ya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia lalai dengan kemaslahatan dirinya. Akhirnya apa? Tatkala dia bertaubat, gak ada rasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bermaksiat, tatkala dia berbuat dosa, ya, tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang Allah lalaikan, ya, dari kebaikan dirinya. Nah, maka ini 3 buah dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Furqan, takfirus sayyiat, dan maghfiratuz dzunub. Ini diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Nah, oke, ikhwani fillah jazakumullah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kewajiban kita semua adalah senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah melainkan dengan 2 hal. Yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalus salih, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Oleh karenanya seorang muslim dan muslimah harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmunya, ya, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas amal salehnya. Itulah cara, ya, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Faktor yang kedua insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, selebihnya kita beri kesempatan bersoal jawab seputar materi yang kita bahas di pagi hari ini. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kita, teman-teman semua, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan atau mengangkat tangannya bertanya langsung kepada Ustadz. Dan saat ini Ustadz sudah ada 1 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya coba bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Ustadz, bagaimana hukumnya memakan uang hasil uang tips atau uang khianat atau uang gulul? Ini pertanyaannya agak panjang nih. Kalau saya bongkar ini pada pemilik perusahaan, atasan saya mungkin akan bisa kehilangan pekerjaan karena uang ini sering digunakan untuk mentraktir teman-teman beli makanan, dan saya termasuk adalah orang yang suka diajak makan atau jajan dengan uang ini. Bagaimana sikap saya menyikapi hal ini, Ustadz? Karena saya sudah terlalu banyak makan uang ini. Lalu bagaimana kalau saya laporkan dengan pemilik usaha dengan mengatasnamakan laporan dari pihak lain? Dan apakah ini termasuk saya berbohong? Lalu bagaimana taubat dari memakan uang ini? Syukran, Ustaz. Kalau seandainya penanya tahu itu dia uang yang digunakan adalah uang, ya, khianat sifatnya, maka jangan dia makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mana kasalah min Karena Allah tidak ada satu daging musuh dari harta yang haram, melainkan menurut Allah lebih layak bagi daging tersebut. Kalau dia tahu itu harta yang haram, maka jangan dia ambil bagian, ya, untuk makan harta yang haram tersebut. Ya. Kalau seandainya sebelumnya dia nggak tahu, kemudian saya sudah tahu, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya? Taubatnya meninggalkan hal-hal semacam itu. Ya, kalau kita tahu itu harta yang haram, ya, ini bukan harta yang halal,
maka cara taubat kita adalah meninggalkan makan harta yang haram tersebut. Intinya kita apa? Kita hindari ya dari hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam tubuh kita melainkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yakni berkaitan dengan apa masalah yang disampaikan, maka kaidah di dalam agama kita di dalam mengingkari kemunkaran adalah apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi yang mulia, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, hendaknya dia merubahnya. Ya, kalau dia punya kemampuan, kekuasaan, maka rubah dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya. Namun kalau dia nggak punya kekuasaan, maka rubah dengan lisannya, dengan nasihat. Ya, berikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, bahwasanya apa yang didapat itu bukan uang yang halal. Nah, kalau kita mau berikan nasihat, maka berikan nasihat. Kalau nggak mampu juga, maka paling tidak kita mengingkari dengan hati-hati kita. Ya, dan di antara bentuk inkarun munkar bil qalbi adalah kita meninggalkan perkara tersebut. Ya, nggak ikut nimbrung, nggak ikut makan. Ya, ini solusi yang Nabi SAW berikan. Kalau kita nggak mampu memberikan nasihat dengan lisan kita, maka minimal paling tidak ya kita mengingkari dengan hati-hati kita. Dan di antara tanda inkarul munkar dengan hati adalah seseorang yakni merasa sempit dengan adanya kemunkaran tersebut dan dia tidak berusaha untuk ya yakni turut serta di dalam menikmati kemunkaran tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Ya, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari pertanyaan yang tadi dari penanya. Pertanyaannya adalah apabila dia melaporkan kepada atasannya tetapi atas nama orang lain, apakah itu termasuk berbohong, Ustaz? Kalau seandainya apa paling tidak sebutkan secara umum, ya sebutkan secara umum atau ini cari bahasa-bahasa yang sifatnya tauriyah, tapi kita nggak berbohong. Ya, ini cari bahasa-bahasa yang sifatnya tauriyah, ya, yakni secara umum, ya tidak apa menyebutkan person tertentu. Ya, kalau apa memang dikhawatirkan bermudarat, maka cari ya bahasa yang sifatnya umum, ya, yang bisa menghindarkan kita dari kedustaan, dari kebohongan. Nah, karena kalau seandainya apa kita sebutkan atas nama orang lain, ya, dikhawatirkan akan ini jatuh ke dalam kedustaan. Nah, karena kita menyebutkan ya yang bukan hakikatnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Bagi yang di studio, apakah ingin bertanya kepada Ustaz? Ya Pak, silakan. Apa Ustaz nyambung tadi masalah yang uang itu, apakah itu mutlak haram ya apa dimakan atau seandainya pemimpin perusahaan tahu membolehkan, hukumnya bagaimana Ustaz? Ini wallahu taala alam. Sebagian asatidzah memang menjelaskan kalau seandainya hal tersebut disampaikan ke pemimpin perusahaan, ya, karena mereka yang punya wewenang, punya hak, maka tidak masalah. Tidak masalah. Namun sebaiknya ya kita berusaha untuk menjaga diri kita dari hal semacam itu. Ya, yang lebih baik bagi seorang muslim adalah berusaha untuk ya menjaga dirinya dari hal-hal semacam itu. Ya, meskipun sebagian pihak menjelaskan atau berfatwa bahwasannya ya kalau seseorang diberikan hadiah semacam itu, maka sampaikan ke atasannya, karena itu hak mereka. Kalau seandainya mereka ridho, maka tidak masalah. Nah, tapi sekali lagi yang lebih selamat bagi kita adalah berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ya. Adapun hal-hal yang ini sifatnya seperti itu, maka hendaknya kita menjaga diri kita. Nah, wallahu taala alam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga dan memberkahi ilmu Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah jika seseorang diberikan furqan itu juga merupakan sebagai kunci keberkahan bagi dirinya, Ustadz? Jazakallahu khair. Keberkahan. Nah, seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya furqan, maka itu tanda bahwasannya Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Ya, karena furqan adalah ilmu. Ya, atau di antara makna furqan adalah ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Dan ilmu adalah ini perkara yang paling berkah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka barang siapa yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ya tentang hidayah Allah, tentang ilmu yang bermanfaat, tidak syak lagi bahwasanya itu di antara parameter keberkahan dalam diri seorang hamba. Nah, maka orang yang paling berkah hidupnya adalah orang yang paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan tadi adalah merupakan pertanyaan yang terakhir dan kita telah sampai di penghujung kajian kita pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa Ustadz, kami mohon diberikan intisari dari kajian kita pagi ini. Fadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu poin yang kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini sebagai khulasah ya, atau ringkasan dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya kunci kebaikan seorang hamba di dunia ataupun di akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takwa inilah yang akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba, dan takwa itulah yang akan menjadi benteng bagi seorang hamba dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asas dari ketakwaan adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nah, oleh karenanya setiap kita lebih tahu tentang kondisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Ya, setiap kita masing-masing di antara kita lebih tahu tentang kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara untuk kita mengukur kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang kita miliki dan usaha yang kita lakukan. Sejauh mana dari ilmu-ilmu yang kita miliki untuk kita amalkan dalam keseharian kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan-jalan ketakwaan, di atas jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas faedah ilmu yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini, dan jamaah yang kami muliakan. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan guru kita, khususnya Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Hafizahullah Ta'ala, agar senantiasa Allah berkahi ilmu beliau, Allah menjaga beliau dan seluruh orang-orang yang beliau cintai. Dan tak lupa juga kita meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas jalan ilmu. Allah mudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan beramal soleh, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.